Om Swastiastu. Saudara-saudara, insan olahraga khususnya di Badung dan Bali pada umumnya. Hari ini kita akan ngobrol soal olahraga yang sesuai dengan zamannya sekarang. Zaman apa istilahnya, zaman global lah. Kami kedatangan seorang pengurus e-sport, elektronik sport ya. Betul. Nah, sport elektronik yang kebetulan juga adalah Ketua Umum e-sport Badung, Ibu Nimade Artini. Salam olahraga. Ya. Olahraga Pak. Panggilan beliau Ade, Bu Ade. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak. Terima Iya, kasih. Iya. Diajak untuk ngobrol di Badung News and Podcast. Saudara-saudara sekalian, kita akan ngobrol mengenai olahraga e-sport yang kebanyakan diminati oleh anak-anak muda ya, Betul. anak-anak remaja. Dan kebetulan juga olahraga ini berkembang di Bali dan di Badung pada khususnya. Barangkali nanti Bu Ade akan menjelaskan mengenai seluk-beluk olahraga ini sehingga kita lebih mengenal apa itu e-sport yang sudah berkembang cukup lama juga di Bali. Bu Ade sehari-hari apa kerjanya? Kerjaan Pengusaha ya? ada sedikit pekerjaan Pak. Di luar olahraga ada sedikit pekerjaan. Oh, Tapi ada masih pekerjaan. bisa meluangkan waktu untuk olahraga. Ya. Jadi menjadi atlet-atlet. tiap hari ngurus e-sport juga ya? Betul Bapak. Iya. Bagaimana perkembangan e-sport kita di Badung khususnya dulu? Kita bicara Badung aja lah. Perkembangan e-sport di Badung untuk saat ini sudah semakin hari semakin bagus ya Pak. Iya. Karena kan sebelumnya belum ada kita mewadahi. Nah, Ya. kemudian semenjak ada AC di Provinsi Bali, Ya, terutama di Badung, jadinya adik-adik atlet kita ada yang mewadahi untuk perkembangannya mereka. Nah, sekarang dari atlet-atlet itu sudah kita bisa mencetak beberapa prestasi. Ya. Ya, seperti Liga Pelajar Nasional Ya. diraih oleh Badung, juara umumnya. Kemudian untuk PON juga, Badung juga ada perwakilan juga untuk mewakili Bali pada PON 2024. Betul. Ya. Jadi atlet Badung juga ikut di Prapon kemarin ya? Betul Pak. Ya. Sekarang Ade punya berapa atlet di Badung? Sekarang atlet kita mengisi sudah banyak di beberapa kelas. Sudah ada. Cuman kita harus tetap mencari bibit-bibit atlet baru. Karena regenerasinya di cabang olahraga e-sport itu sangat cepat. Jadinya kami rutin setiap tahunnya kita buat beberapa kali ajang turnamen. Di sana gunanya kita untuk mencetak-cetak bibit-bibit atlet. Seperti itu. Dan kami juga melakukan pelatihan untuk adik-adik atlet semua. Dan pelatihan ini kadang kita adakan secara offline dan kadang kita adakan secara online. Untuk jumlah atletnya sendiri, kita di Badung itu sudah lumayan banyak. Untuk yang kita daftarkan saja itu sudah hampir 50-an lebih. 50. Sudah hampir 50-an lebih itu yang sudah memang sering kita ikutkan di ajang turnamen. Di luar itu untuk bibit-bibit atlet itu di bawah itu masih sangat banyak Pak. Jadi kira-kira untuk membina atlet e-sport ini ya, atlet e-sport ini apa problem utamanya ya? Sebab itu kan memerlukan pengetahuan penggunaan teknologi. Betul Bapak. Biasanya yang menjadi kendala sampai saat ini khususnya kita e-sport di Kabupaten Badung itu hanya sarana mereka untuk bermain. Karena mereka bermainnya menggunakan handphone dan handphonenya kadang dipakai untuk keseharian mereka. Oh gitu. Ya, itu yang biasa jadi kendala. Karena kalau bisa, handphone yang dipergunakan khusus untuk main game dan untuk pribadi mereka. Tapi untuk adik-adik, kadang dipakai di satu unit yang sama untuk berbagai kebutuhannya mereka. Itu yang biasa jadi kendala. Jadi itu kendalanya ya? Betul. Tapi bagi yang punya itu kan bisa punya 2 HP. Iya, betul. Bisa punya 2 HP ya? Iya. Yang Ade punya sekarang itu atlet khususnya di Badung, kebanyakan pelajar atau non-pelajar? Kita punya yang dari kelas pelajar juga kita punya. Kemudian yang kelas umum itu juga kita punya Bapak. Oh gitu. Ya, kita punya untuk di kelas umum dan kelas pelajar. Kita di kelas untuk perempuannya yang kita masih kurang memiliki. Mungkin jadi atlet perempuan kurang. betul.
mungkin peminatnya di Bandung untuk perempuannya tidak begitu banyak, atau bisa jadi belum terlihat untuk sekarang, bisa jadi karena setiap saya mengadakan turnamen biasanya perempuannya memang ada, tapi dia campur di tim laki-laki. Oh begitu. Khusus untuk tim ladiesnya kita belum tim punya. ladiesnya yang masih ada masalah ya. Iya. Kalau kabupaten lain sama juga. Kabupaten lain ada yang punya, ada yang tidak, Pak. Karena kalau e-sport itu banyak peminatnya, tapi setiap kita melakukan kejuaraan, kebanyakan laki-laki saja yang mayoritas di sana. Oh gitu. Iya, ada perempuan sebagian, tapi kebanyakan laki-laki. Iya. Ya. Nanti untuk Pekan Olahraga Provinsi Bali tahun 2025, Badung bagaimana posisinya? Kalau itu kami sendiri dari Badung sudah siap, Bapak. Sudah siap, nanti kami sudah didik atlet kami dari sekarang. Sudah sering mengikuti turnamen-turnamen, ada yang di turnamen yang di Bali dan ada yang di luar Bali juga. Itu kita didik terus sampai siap sekarang. Menjadi juara umum atau hanya siap dapat medali? Kalau kami sih siap untuk menjadi juara umum. Kesiapan kami harus. Ya. Ya harus, memang harus juara itu umum. Harus, Bapak. Iya. Atlet Bali berapa yang ke PON nanti dari e-sport? Yang ke PON itu karena mengisi di beberapa di sekitar 4 kelas. 4 kelas. Ya, 4 kelas, ada Mobile Legend, PUBG dan Free Fire. Itu diisi. Nah, itu kemungkinan sekitar 15-16 orang. 15-an. Ya. Berapa medali itu? Itu medali emasnya cuma diperebutkan 4 saja, Bapak. 4 atau 4 ya? Ya. Oh, udah begitu banyak ya? Tidak. Yang diperebutkan di kelas Mobile Legend, PUBG, Free Fire, Lokapala sama PES lagi satu, Bapak. 5 medali. Tapi kalau 4 kan kalau ladies dan pria ada kan berarti 4 kali 2. Nah, itu memakai yang untuk PON itu untuk umum, tidak ada untuk ladies, tidak ada untuk pria. Oh, begitu. Ya, untuk umum. Untuk umum. Ya. Dan Badung mengisi satu kelas nanti di sana pada PON 2024 di Aceh. Oh, jadi Badung dapat satu kelas ya. Betul, dapat satu kelas mewakili Bali, betul. Ya, oke. Dalam Porsinijar sudah ikut Badungnya? Porsinijar kebetulan sekali baru tadi saya langsung ke Distrik-Poranya. Nah, kemudian kita sudah persiapan untuk mengadakan Porsinijar. Porsinijar kami di tanggal 3 sampai 8 Juni. Dan kita di Badung sendiri mengadakan seleksi di tanggal 1 sampai 5 Mei. Itu Porsinijar untuk di Kabupaten Badung. Kemudian atlet yang sudah kita dapatkan dari beberapa kelas, beberapa tim, itu total semua sudah mencapai 970 orang sampai saat ini. Karena sudah melebihi, jadinya saya close untuk pendaftaran. Seperti itu. Dan itu kelas yang kita ikuti disampaikan dari awal, ada tingkat SD, SMP, SMK atau SMA. Nah, kami ikut di kelas SMP, SMA atau SMK-nya saja, Bapak. Oh, gitu ya. Nah, e-sport ini kan tidak memerlukan venue satu lapangan khusus. Betul. Jadi selama ini ada latihan di mana itu? Nah, kalau venue latihan khusus lapangan kita tidak memerlukan, tapi kita memerlukan venue yang memang ada di dalam ruangan. Karena atlet e-sport itu jujur mereka tanding ruangan ber-AC, mereka perlu screen, mereka perlu koneksi internet yang bagus. Seperti itu. Ya. Jadinya untuk latihan kadang kita memakai suatu tempat yang ada dalam ruangan atau kita mengadakan latihan secara daring, secara online. Itu masih bisa juga. Jadi dari tempat masing-masing. Betul, tapi tidak maksimal. Kita tidak bisa melihat atletnya langsung. Hanya kita melihat pertandingannya melalui laptop, melalui handphone, seperti itu aja. Alangkah lebih bagusnya kalau kita mengadakan secara offline. Cuman kalau offline kendalanya untuk venue itu yang kita biasanya kendala karena tempat, kita harus mengadakan di tempat yang kita bisa join, seperti itu. Oh, gitu ya. Ya, internet atlet harus bawa sendiri. Dan umpamanya suatu saat atlet itu kita kumpul di lapangan umum begitu ya, yang memenuhi syarat lah. Ada dari YP-nya memenuhi syarat dan sebagainya kan boleh juga ya? Betul, bisa di Pak. lapangan umum begitu. Betul, di lapangan bisa, tapi lapangan itu setidaknya tertutup, Pak. Harus tertutup. Betul, tidak terbuka karena mereka nanti panas, mengurangi konsentrasi mereka untuk bermain game seperti itu. Oh iya. Memerlukan konsentrasi ya. Betul, seperti itu. Dan keterampilan juga. Ya, karena HP mereka juga nanti mereka juga membawa
roll untuk mengisi daya handphone mereka. Oh, jadi ya saat baterai handphone mereka down, mereka harus ada jaringan listrik, itu pertama. Kemudian mereka juga membawa kipas angin untuk mendinginkan handphone mereka biar tidak panas karena dipakai kelamaan. Seperti itu. Gitu. Betul. Jadi kalau atlet itu bertanding atau berlomba lah istilahnya, mungkin berlomba ya, kena bisa ditayangkan ke layar begitu? Bisa, Pak. Bisa. Langsung nanti begitu atlet tanding, nanti layarnya juga ditampilkan yang sama. Termasuk juga kita bisa live streaming. Orang di rumah juga bisa menonton pertandingan di venue gitu, seperti apa. Oh ya gitu ya. Ya. Oke, Pak Ade, saya kira secara teknis Anda sudah menjelaskan mengenai olahraga e-sport kita. Dan yang sekarang yang ada di Badung, Anda punya klub nggak di bawah Pengkap itu? Kalau Badung sendiri dia tidak punya klub, tapi banyak klub-klub yang ada di bawah naungan ESI Kabupaten Badung, Pak. Oh gitu? Ya, banyak ada klub, termasuk juga atlet-atlet e-sport Kabupaten Badung juga, mereka pasti ada klubnya juga, klubnya mereka masing-masing. Iya. Nah itu kan semuanya dikoordinasikan oleh Pengkap. Betul, Bapak. Mereka koordinasi ke kita terus. Ya, dikoordinasikan lah, supaya jangan nanti tiba-tiba klub liar merasa ikut berhak sesuatu dan lain sebagainya, kan itu masalah. Iya. Ya. Kalau di Pengkap selain Badung apa aja yang sudah ada? Apa semuanya? Di Bali, dari 9 kabupaten kita di Bali. Ya, di Bali hampir semua terbentuk. Terakhir Karangasem yang masih belum mendapat kepengurusan, sebelumnya sudah ada, cuman sempat pergantian. Di luar itu kami sudah ada. Sudah ada semua ya. Kepengurusan. Nah, baik, Bu Ade. Terima kasih atas kehadirannya dan sudah mendapat penjelasan mengenai e-sport kita yang ada di Badung maupun di Bali. Saya kira itu pertemuan kita dengan Saudara Ade yang kebetulan adalah Ketua Umum Pengurus Kabupaten e-sport Badung. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi Om. Sih.